Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai directive leader, gitu ya. Nah, banyak pemimpin yang lebih suka menggunakan gaya mengarahkan, gitu ya, kepada timnya, ya, atau kita sebut di sini sebagai directive leader, gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh directive leader itu adalah mereka biasanya mendengarkan, gitu ya, permasalahan dari timnya, gitu ya. Kemudian saat mereka mendengar permasalahan atau keluhan kinerja dari timnya, mereka kemudian memberikan arahan dan nasihat kepada timnya itu. Begini loh solusinya, katanya seperti itu, gitu ya. Kemudian setelah itu mereka tentu mengharapkan timnya melakukan perubahan-perubahan, gitu ya, baik dalam perilaku maupun kinerja, ya. Jadi ini adalah gaya yang digunakan di dalam mengelola masalah dari tim, gitu ya. Nah, kemudian dampaknya, gitu ya, ketika mereka menggunakan gaya seperti ini, maka perilaku timnya atau orang yang dipimpinnya itu biasanya mereka mengeluh, gitu ya, soal hambatan, gitu ya, tapi mereka berharap tidak diberikan beban baru oleh pemimpin, gitu ya. Dan biasanya orang-orang yang dipimpin oleh directive leader, gitu ya, mereka biasanya memilih untuk tidak menceritakan masalah-masalah kinerja mereka hadapi. Karena kalau mereka cerita kepada pemimpin, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka akan diperintahkan untuk melakukan hal-hal baru, ya. Diperintahkan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam perilaku atau kinerja mereka, gitu ya. Ya, dan tentu kadang-kadang masalahnya tidak sebesar apa yang mereka rasakan, tapi kadang-kadang beban yang diberikan oleh pemimpin itu jauh lebih besar lagi, gitu ya. Nah, makanya ketika gaya directive leader ini dipakai di dalam memimpin orang, maka kita akan memperoleh budaya kerja atau orang-orang yang enggan, gitu ya, untuk mengemukakan masalah-masalah kinerja yang terjadi di dalam tim, gitu ya, seperti itu. Akhirnya apa ya? Akhirnya ketika directive leader ini dipakai, gitu ya, untuk mengelola tim, gitu, maka pemimpin gagal untuk mengeksplorasi masalah-masalah yang dihadapi oleh timnya, ya. Kemudian mereka juga gagal di dalam memaksimalkan inisiatif dan potensi timnya untuk melakukan perubahan-perubahan kinerja yang penting, gitu ya. Maka memang directive leader ini adalah sebuah gaya yang sebetulnya akan merepotkan dan melelahkan bagi pemimpin itu sendiri, karena dia harus terus, gitu ya, mencari cara bagaimana dia bisa terus mengarahkan orang-orang, lakukan ini, lakukan itu, lakukan A, B, C, dan seterusnya, gitu ya, dan tidak ada habisnya. Dan cenderung nanti orang-orang yang bekerja di bawahnya itu menjadi orang-orang yang tingkat proaktifnya kurang, tingkat inisiatifnya kurang, gitu ya. Karena mereka merasa, gitu ya, apapun yang mereka kerjakan, ya, itu harus menunggu dulu arahan atau directing dari pemimpinnya, gitu ya. Dan mereka khawatir melakukan kesalahan-kesalahan. Pemimpin juga biasanya yang menggunakan gaya directive leader ini lebih reaktif, gitu ya. Kalau melihat orang berbuat salah, oh, dia tidak merasa puas, gitu ya, dengan apa yang orang lakukan, maka dia akan biasanya menunjukkan kekecewaannya, gitu ya, kemarahannya, gitu ya. Nah, directive leader kadang-kadang kalau terlalu terlalu sangat dominan di dalam diri seorang leader akan melahirkan seorang pemimpin yang otoriter, pemimpin yang ingin segala-galanya dilakukan dengan cara dia, ya. Jadi seolah-olah orang-orang yang dipimpinnya itu tidak memiliki kreativitas, tidak memiliki tingkat inisiatif yang baik, ya, tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar, gitu ya. Jadi maka dia ketika bertemu dengan timnya, yang ada di pikiran pemimpin adalah bagaimana terus mengarahkan timnya untuk melakukan ini, melakukan itu, ya. Maka menurut saya ini adalah sebuah gaya kepemimpinan yang kurang pas, gitu ya, untuk diterapkan, apalagi di masa sekarang kita mengelola generasi milenial yang mereka ingin sekali bekerja untuk pemimpin yang lebih terbuka dengan pendapat, ya. Kemudian ingin sekali bekerja dengan pemimpin yang bisa mengeksplorasi kreativitas mereka dalam bekerja, ya. Sahabat leader, mari kita tingkatkan, gitu ya, gaya kepemimpinan kita dari directive leader menuju
coaching leader ya, yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan kita yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.